Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu banyak, yang tak ternilai dan tiada tara bandingnya. Kemudian sholawat dan salam semoga dan selalu terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari pembalasan nanti, di yaumil qiyamah nanti, kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kali ini kita akan bertemu kembali dalam serial lanjutan kisah Nabi dan Rasul. Kali ini kita akan lanjutkan kisah Nabi dan Rasul, yaitu kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Zulkifli ini adalah putra dari Nabi Ayyub alaihi salam. Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayyub alaihi salam. Zulkifli bin Ayyub, Ayyub bin Mus bin Rajah bin Ais atau bin Esau atau Ais bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi Zulkifli alaihissalam ini adalah putra ataupun anak dari Nabi Ayyub alaihissalam. Tentu kita masih ingat ketika kita membahas kisah tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam memiliki kesabaran yang luar biasa. Bagaimana dengan Zulkifli? Nabi Zulkifli alaihissalam ini juga mewariskan sifat-sifat baik dari ayahanda tercinta, yaitu dari Nabi Ayyub alaihissalam. Seperti pepatah atau peribahasa mengatakan, buah yang jatuh biasanya tidak jauh dari pohonnya. Dari telaga yang jernih, maka akan mengalirkan air yang jernih. Dari orang tua yang baik, dari seorang ayah yang baik, maka akan melahirkan nanti pada anaknya anak yang baik pula. Zulkifli memiliki sifat kesamaan seperti Nabi Ayyub. Zulkifli adalah orang yang sabar, kemudian juga orang yang sangat jujur, seorang yang sangat adil, seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-85. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Ismail atau Nabi Ismail, Nabi Idris, kemudian wa Dzulkifli yaitu Nabi Zulkifli kullum minas sabirin,
mereka semuanya itu adalah orang-orang yang sabar. Termasuk Nabi Zulkifli alaihissalam yang mewarisi sifat Nabi Ayub alaihissalam, sebagaimana juga Nabi Ayub memiliki kesabaran seperti yang dimiliki oleh para orang tuanya, para kakeknya, para datuknya di masa-masa dahulu. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, lalu di surat Shad, surat yang ke-38 ayat yang ke-48 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullum fil akhyar. Ya. Ingatlah Ismail, kemudian wal Yas'a, Ilyas, kemudian wa dzal kifli, Zulkifli, wa kullum fil akhyar. Semuanya itu mereka adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang yang paling baik. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Kembali kepada kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Zulkifli alaihissalam ini sebenarnya bukanlah nama asli. Nama asli dari Nabi Zulkifli alaihissalam, pemberian dari ayahanda tercinta Nabi Ayub alaihissalam, yaitu bernama Bashar. Zulkifli nama aslinya adalah Bashar. Kenapa menjadi Nabi Zulkifli? Kenapa berganti nama menjadi Zulkifli? Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, pada saat itu ada satu kerajaan, atau pada saat itu ada seorang raja, yang raja ketika itu dia tidak memiliki putra, tidak memiliki anak. Yang biasanya seorang raja tahta kepemimpinan berikutnya diserahkan kepada keturunannya, kepada anaknya. Sementara raja saat itu dia tidak memiliki keturunan. Maka saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, raja membuat sebuah sayembara. Membuat sayembara, apa yang disayembarakan dengan kalimat, wahai saudara-saudara, selain diucapkan kemudian juga dipampang di dinding-dinding tempat sebanyak orang yang membaca. Siapa di antara kalian, siapa di antara kamu yang sanggup berpuasa pada saat siang harinya, kemudian juga beribadah, katakanlah sholat malam, beribadah pada malam harinya, kemudian juga mampu tidak marah atau tetap bersabar, maka aku akan berikan tahta kerajaanku kepadanya. Saya ulangi, sayembara raja adalah siapa orang atau siapa di antara kalian yang ketika siang kalian mampu berpuasa dan kemudian malam kalian beribadah atau melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam, lalu menahan emosi, tidak marah dan tetap sabar, maka akan aku berikan kepadanya dan aku angkat dia menjadi seorang raja. Lalu ketika itu saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, tiba-tiba Bashar mengacungkan tangan. Saya tuan, saya raja, saya sanggup melakukan itu karena saya memang terbiasa. Saya berpuasa pada saat siang hari dan saya melaksanakan sholat atau beribadah pada saat malam hari, dan insya Allah saya termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian saudara hadirin, apa yang terjadi? Lalu raja tersebut menganugerahkan tahta kerajaannya, atau dengan kata lain, lalu Bashar, yaitu putra dari Nabi Ayub alaihissalam, diangkat menjadi seorang raja, kemudian diberi nama Zulkifli. Artinya Zulkifli adalah orang yang sanggup. Zulkifli adalah orang yang sanggup. Sanggup apa? Yaitu Bashar menjadi orang yang sanggup melaksanakan puasa pada saat siang hari, dan sanggup melaksanakan ibadah pada malam hari, dan sanggup melaksanakan kesabaran. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, seperti pada Nabi Ayub alaihissalam berbagai ujian,
pada Nabi Zulkifli alaihissalam atau nama Bashar ini juga diberikan ujian. Setan, iblis selalu menggoda dalam berbagai cara, berbagai hal, berbagai keadaan. Dia ingin menaklukkan dan dia tidak suka terhadap orang-orang yang taat beribadah kepada Allah dan orang-orang yang sabar. Apa ujian yang diberikan Allah melalui iblis? Apa yang digoda oleh iblis? Yang pertama, suatu ketika iblis datang bertamu ke kerajaan Zulkifli. Dia ingin bertemu dengan raja. Lalu ketika dihubungi Raja Zulkifli, kemudian kata Nabi Zulkifli, silakan tunggu atau menunggu di ruang pengabdian, ya, di ruang pengadilan, ya. Ada satu ruangan namanya ruang pengadilan, ruang tunggu para tamu. Tunggulah di sana, nanti aku akan datang. Kemudian Nabi Zulkifli termasuk seorang nabi yang sangat menghormati, menghargai tamunya. Segera ia bergegas setelah dalam keadaan mungkin dia sedang sibuk atau waktunya beristirahat, tetapi dia sempatkan untuk menjumpai tamunya. Apa yang terjadi? Ketika sampai di sebuah ruang tamu, namanya ruang pengadilan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Zulkifli atau oleh Nabi Zulkifli alaihissalam, ternyata tamu tersebut tidak ada. Kenapa? Itu hanya iblis yang menyerupai manusia yang sengaja menguji kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, lalu tidak hanya cukup satu kali. Lalu iblis datang yang kedua kali untuk menggoda. Seperti hal yang pertama, dia datang bertamu, mencari dan ingin berjumpa dengan Raja Zulkifli atau Nabi Zulkifli alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Begitu seperti yang lalu, Nabi Zulkifli meminta supaya tamunya untuk menunggu di ruang tunggu, di ruang pengadilan namanya pada saat itu. Kemudian nanti segera Nabi Zulkifli alaihissalam atau Raja Zulkifli alaihissalam akan segera menemui tamunya. Apa yang terjadi? Untuk yang kedua kalinya ketika didatangi oleh Raja Zulkifli, oleh Nabi Zulkifli alaihissalam, tamu tersebut tidak ada, menghilang. Ini adalah iblis, setan yang sengaja memang menguji kesabaran apakah Nabi Zulkifli alaihissalam marah atau tidak. Ternyata tidak marah. Dia tetap bersabar dan dia tetap tenang-tenang saja. Kemudian kembali ke tempat peristirahatannya, ke rumahnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, apakah cukup dua kali iblis menggoda? Tidak hanya itu. Dia datang yang ketiga kali, dan pada saat datang yang ketiga kali, tidak menunggu di ruang tamu, di ruang pengadilan, tetapi sengaja tamu tersebut yang sesungguhnya adalah iblis datang mengetuk pintu tempat peristirahatannya Nabi Zulkifli alaihissalam. Ini sangat tidak protokoler. Biasanya di sebuah kerajaan tentu harus ada di ruang tunggu, tentu ada yang menjaganya, tetapi ini langsung saja. Tapi Nabi Zulkifli alaihissalam dia tetap sabar dan melayani tamunya dengan baik sampai waktunya dia pulang. Dengan kata lain, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, iblis telah gagal mengganggu, menggoda Nabi Zulkifli alaihissalam untuk melakukan amarah, tidak marah. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Ada cobaan yang lebih berat lagi. Nabi Zulkifli alaihissalam ketika itu memerintah kepada rakyatnya untuk ikut berperang melawan perampok, untuk melawan para pemberontak. Ada segerombolan orang-orang yang memberontak ingin menghancurkan kerajaan. Nah, oleh Raja Zulkifli mengajak kepada rakyatnya untuk melakukan sebuah perang, pergi ke medan perang untuk melawan mereka. Apa yang terjadi saudara hadirin? Rakyat tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Zulkifli alaihissalam. Mereka berargumen, mereka beralasan, mereka tidak ingin mati. Yang mereka bayangkan oleh rakyat ketika berperang
maka pulang tinggal nama dan mereka akan pulang dengan kematian, tidak akan kembali lagi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Nabi Zulkifli tetap sabar dan tidak marah. Kalau misalnya mau marah, pantas-pantas saja seorang raja memarahi rakyatnya yang tidak tunduk kepada rajanya. Tetapi Nabi Zulkifli alaihissalam atau Raja Zulkifli alaihissalam tidak marah. Bahkan rakyatnya meminta jaminan kepada rajanya, kepada Nabi Zulkifli alaihissalam, kalau engkau berikan jaminan kepada kami untuk keselamatan kami, maka kami akan ikut berperang. Jika tidak, maka kami tidak akan pergi ke medan perang. Akhirnya apa? Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada rakyatku, kepada wargaku. Mereka akan pergi berperang melawan pemberontak, dan berikanlah mereka keselamatan sampai mereka pulang. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Nabi Zulkifli alaihissalam atau Raja Zulkifli alaihissalam menyampaikan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, pergilah ke medan perang, pergilah melawan perampok, pergilah melawan pemberontaknya. Insya Allah aku jaminkan kalian akan baik-baik saja dan pulang dengan selamat. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, karena Nabi Zulkifli alaihissalam telah memberikan sebuah jaminan keselamatan akan kehidupannya, lalu mereka semuanya berangkat berperang. Ya, mereka berperang melawan pemberontak dan akhirnya mereka menang dan kembali pulang membawa keselamatan. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Demikian kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayyub alaihissalam yang memiliki kesabaran. Nabi Zulkifli juga diuji dengan berbagai ujian-ujian yang berat, tapi tetap sabar dan sabar seperti yang dicontohkan oleh ayahanda tercinta, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam. Dan akhirnya karena kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli alaihissalam, semua pinta-pinta, semua doa-doa yang dipohonkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang dikisahkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Zulkifli alaihissalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.